Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali tentunya di channel Mas Sulis ya. Masih di ruang Cafe Matematika. Oke sahabat semuanya, terutama anak-anakku kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, tentunya anak-anak sudah pernah mendengar istilah dua bangun yang kongruen dan dua bangun yang sebangun. Nah, anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Ya. Mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita masih bersama dengan saya sendiri, Sulistiana, alamat di sini ya, dan nomor HP, alamat email saya, kemudian pekerjaan saya di SMP Negeri 1 Wonosari. Baik, selanjutnya anak-anak, apa yang kita pelajari, apa yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu untuk kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian untuk keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun. Nah, ini nanti di sini tentunya untuk pengetahuannya itu anak-anak nanti bisa menjelaskan dan menentukan ya. Keterampilannya menyelesaikan. Nah, itu selanjutnya ukuran dari ketercapaian pembelajaran kita itu yang pertama, nanti kalian bisa mengidentifikasi dua bangun yang kongruen atau tidak. Kemudian bisa menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. Yang ketiga, menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Kemudian yang keempat, yaitu mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak. Yang kelima, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dari dua bangun segi banyak yang sebangun. Dan yang keenam, yaitu menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak. Nah, ini apabila ini sudah tercapai, maka dianggap kalian sudah menguasai materi tentang kekongruenan dan kesebangunan untuk pengetahuan. Nah, kemudian untuk keterampilannya, yaitu yang pertama menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang kongruen. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep kekongruenan bangun datar segi banyak. Yang ketiga, dapat menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang sebangun. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait dengan penerapan konsep kesebangunan. Ya. Nah, ini sebagai indikator ketercapaian pembelajaran kita. Baik, kita masuk ke materi tentang kekongruenan bangun datar. Nah, yaitu kita akan mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada dua gambar mobil ya. Ini dua gambar mobil, kita lihat. Ini keterangannya dua gambar mobil ini kongruen. Sedangkan ini juga ada dua mobil. Nah, dua gambar mobil ini tidak kongruen. Nah, kemudian mengapa ini dikatakan kongruen dan yang satunya dikatakan tidak? Nah, mari kita lanjut lagi ya. Nah, ini juga ada dua gambar kursi. Ya, dua gambar kursi ini kongruen ya. Kemudian ini juga ada dua kursi. Ini bentuknya juga sama, ini bentuknya juga sama. Tetapi kenapa dua gambar kursi ini tidak kongruen? Ya, apa yang menjadi penyebabnya? Nah,
lagi ya, di sini ya, ini adalah dua figura lukisan yang kongruen. Kita lihat di sini gambar atau lukisannya berbeda, tetapi kenapa disebut ini kongruen? Nah, ternyata di sini ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang istimewa. Kenapa dikatakan kongruen? Nah, silahkan dicermati kenapa ini dikatakan kongruen. Oke, untuk mempelajarinya ya, kita lanjut lagi. Nah, ini juga figura, bentuknya persegi panjang. Ini juga persegi panjang, sama-sama persegi panjang. Tetapi kenapa dua figura lukisan ini kok dikatakan tidak kongruen? Ya, oke. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan beberapa pasangan bangun berikut ini ya. Di sini ada dua persegi panjang. Ini dikatakan kongruen, dua persegi panjang yang kongruen. Kemudian ini juga ada persegi. Persegi ini dikatakan kongruen. Ini ada gambar bintang ya, ada 3 bintang. Ini juga dikatakan kongruen. Ada 3 tabung, ini juga kongruen. Mengapa bangun-bangun pada gambar tersebut itu dikatakan kongruen? Nah, ada pertanyaan lagi sebelum ini ya, sebelum kita jawab, ada pertanyaan lagi. Di sini ada 2 persegi panjang, tetapi tidak kongruen. Ini 2 segi 4 juga tidak kongruen. Ini ada 2 bintang tidak kongruen, 2 tabung tidak kongruen. Mengapa bangun-bangun pada gambar tersebut kok tidak kongruen? Nah, mari kita temukan bersama-sama. Kalau kita lihat di sini, ini bentuknya sama ya, bentuknya persegi panjang. Ini juga persegi panjang. Tapi kalau kita perhatikan, ini ukuran-ukuran dari persegi panjang ini berbeda ya. Ya, jadi berbeda, artinya tidak sama. Kemudian di sini yang 2 segi 4 ini juga tidak kongruen. Ini panjang sisinya sama ya, 3 cm, ini juga 3 cm. Tapi kenapa tidak kongruen? Nah, ada nggak yang beda? Ternyata di sini sudutnya itu berbeda. Di sini siku-siku, ini bukan siku-siku, jadi besar sudutnya tidak sama. Begitu juga untuk gambar bintang ini ya, sama-sama bintang, bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Tabung juga begitu ya, ini bentuknya tabung tapi ukurannya berbeda. Ini tidak kongruen. Kalau yang tadi, kalau yang ini maaf, ini kongruen. Kita lihat di sini, ini persegi panjang, ini persegi panjang. Panjang sisi yang ini sama dengan yang ini sama ini juga ya, ini sama dengan ini juga sama. Ternyata sisi-sisi yang bersesuaian ini ternyata panjangnya sama. Kemudian di sini sudutnya siku-siku semua, besar sudutnya juga sama. Nah, apakah ini yang disebut dengan kongruen itu ya, panjang sisinya yang bersesuaian sama panjang, atau dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar? Kita lihat di sini, ini juga panjang sisinya ya sama ya, sama-sama 3 cm. Kemudian sudutnya juga sama. Untuk bintang juga begitu, ukurannya sama, bentuknya sama. Begitu juga untuk tabung, ini ukurannya sama, bentuknya juga sama, yaitu tabung. Nah, kalau yang tadi, yang ini ada yang tidak sama ya, ada yang ukurannya sama tapi bentuknya berbeda ya. Nah, maka ya, mari kita simak sekali lagi. Perhatikan bangun di bawah ini, yaitu A, B, C, D dan E, F, G, H. Ini dikatakan kongruen ya. Jadi dari ini tadi 2 contoh tadi, kita bisa menemukan dari konsep 2 bangun yang kongruen ya. 2 bangun yang kongruen itu tentunya ya, di sini
yaitu dua buah bangun yang sisi yang bersesuaiannya itu panjangnya sama atau sama panjang. Ya, ini bersesuaian ya, sama panjang. Sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Nah, ini ya, menjadi temuan kita tentang konsep dua bangun yang kongruen ya. Gitu. Oke. Kita lanjut di sini. Selanjutnya, apabila ada dua bangun yang kongruen, misalkan ini ABCD kongruen dengan EFGH, itu disimbolkan dengan simbol seperti ini ya. Ada simbol tak hingga dan sama dengan. Artinya sebangun dan sama ukurannya. Atau sering juga kongruen itu disebut dinamakan juga sama ukuran dan sama bentuk atau sama bentuk dan ukurannya. Itu konsep dari kekongruenan. Nah, dua bangun yang punya bentuk dan ukuran yang sama itu dinamakan kongruen ya. Jadi kesimpulan kita tadi seperti itu ya. Dua bangun yang punya bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Secara umum syarat dua bangun saling kongruen itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, di sini ada sudut yang bersesuaian. Ya, ini bersesuaian. Ini juga. Ya, berarti sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini sisi AB dengan JK ini bersesuaian. Nah, panjangnya sama. Sisi BC dengan sisi KL ini bersesuaian. Ya, berarti BC dan KL sama panjang. CD dan LM bersesuaian, ini juga sama panjang. DA dan MC ini juga bersesuaian sama panjang. Besar sudutnya begitu, sudut A sama dengan sudut bersesuaian dengan sudut C, besarnya sama. Gitu ya. Sudut B dengan sudut K besarnya juga sama. Sudut C dan sudut L besarnya sama. Sudut D dan sudut M besarnya juga sama. Nah, ini jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita lanjut lagi. Jika bangun ABCD dan KLMN memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen dinotasikan dengan ini tadi sudah. Kalau yang tidak kongruen ya, dinotasikan dengan ini seperti ini ya. Jadi yang sebangun tadi, sebangun dan sama itu dicoret. Nah, ini artinya tidak kongruen. Tidak kongruen, ini simbolnya ya, diingat-ingat. Oke, syarat dua segitiga. Nah, kalau tadi syarat dua bangun datar ya, dua bangun datar itu secara umum. Nah, ini ada khusus untuk segitiga. Syarat dua segitiga kongruen itu ya dikatakan kongruen jika hanya jika memenuhi syarat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini sudut B dan sudut E ini sama besar, ini bersesuaian. Sisi AC dan sisi DF ini bersesuaian. Nah, untuk menentukan sisi mana yang bersesuaian, kita lihat di sini dari besar sudutnya. Sudut B sama besarnya dengan sudut E. Kemudian sisi yang di depan sudut B ini adalah AC. Sisi yang di depan sudut E ini adalah DF. Nah, sama-sama di depan sudut yang sama besar itu yang bersesuaian ya. Jadi yang bersesuaian itu untuk melihat apakah itu bersesuaian atau tidak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Khusus untuk segitiga ya. Jadi
tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersamaan. Nah, yaitu yang pertama, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi seperti ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, ya biasa disebut dengan kriteria sisi. Artinya kalau ada dua buah segitiga yang sisinya yang bersesuaian ini sudah sama panjang, maka ini sudah bisa digunakan untuk membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Jadi tidak perlu kita membuktikan sudutnya. Nah, jadi kalau sudah kongruen berarti nanti berakibat sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Kemudian kriteria yang kedua untuk membuktikan segitiga itu kongruen, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Ini ada sisi bersesuaian dengan ini, sisi ini bersesuaian dengan ini. Nah, dua sisi ini mengapit satu sudut. Ini diapit, ini juga diapit. Nah, sudut yang diapit ini sama besarnya. Ya, diketahui sama besar. Jadi kalau sudah diketahui sisi, kemudian sudutnya di sini, sisinya di sini, maka sudah bisa dibuktikan bahwa itu dua segitiga itu kongruen. Maka kriteria sering disebut dengan sisi, sudut, sisi. Ya, ini berurutan. Sisi, sudut, sisi. Tidak boleh dibaca sisi, sudut. Jadi harus urut. Sisi, sudut, sisi. Begitu, ya. Ini yang diketahui. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan dua sudut tersebut sama panjang. Ini ada dua sudut. Nah, dua sudut ini dihubungkan oleh satu sisi. Sama dengan di sini, sudut ini sama dengan sudut ini sama dengan sudut sini. Kemudian ini sisi yang menghubungkan ini, ya. Ini sudah sama, maka ini bisa dibuktikan bahwa itu kongruen. Jadi kriterianya sudut, sisi, sudut, ya. Tidak boleh sudut, sisi. Ya, ini harus urut sudut, sisi, sudut. Nah, kriterianya ini sudah bisa untuk membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Kemudian yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, jadi ada dua sudut, ya, dua sudut dan salah satu sisinya. Nah, boleh sini, boleh sini. Ya, ini sudut, kemudian ini sisinya. Ya, maka ini sudah bisa kalau ini sama, ya, yang bersesuaian ini sama, maka sudah bisa digunakan untuk membuktikan bahwa dua segitiga ini kongruen. Nah, khusus untuk segitiga siku-siku, ya, sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu kongruen. Ini ada sisi miring. Kemudian ini juga ada salah satu sisinya diketahui, maka karena ini sama, maka sudah dipastikan itu kongruen karena sudutnya salah satunya siku-siku. Ya, kalau ini sudut sisi atau bisa dibalik sisi sudut. Yang penting urut, gitu ya. Nah, baik, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, pada gambar berikut. Gambar ini, ya, ABC, PQR. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga QPR itu kongruen. Nah, ini, ya, disuruh membuktikan ini kongruen atau tidak. Nah, kita lihat di sini, ya, sisi AC bersesuaian dengan sisi QR. Ya, sisi AC bersesuaian dengan sisi QR, yaitu sama-sama 8 di sini, ya. Kemudian BC dan PR ini juga sama 5 cm.
AB dengan PQ sama, yaitu 10 cm. Berarti ketiga sisinya yang bersisian itu sama panjang. Maka ya, karena AB sama dengan PQ sama dengan 10, BC sama dengan PR sama dengan 5, AC sama dengan GR sama dengan 8. Ya, karena ini sama, memenuhi kriteria sisi. Jadi ABC, segitiga ABC dan segitiga GPR ini kongruen. Nah, kemudian yang disebutkan pasangan sudut yang sama besar. Tentunya sudut A ini menghadap sisinya panjangnya 5. Di sini panjang yang 5 kan PR. Ini di hadapan sudut Q. Maka tentunya sudut A sama dengan sudut Q. Begitu dan seterusnya. Ya, sudut A sama dengan sudut Q, sudut B sama dengan sudut P, karena ini menghadap yang 8 cm, yang 8 cm di sini dihadapi oleh sudut P. Begitu juga sudut C sama dengan sudut R. Nah, ini salah satu pembuktian ya, dengan menggunakan kriteria sisi. Selanjutnya, pada gambar di samping PQ sama dengan RS, PQ sama dengan RS, PS sama dengan RQ, PS sama dengan RQ. Buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RSQ kongruen. Nah, tentunya kita harus mencari kriteria mana yang dipenuhi ya. Nah, kita lihat di sini, sisi PQ sama dengan SR, SPS sama dengan RQ. Ada dua sisi. Satu lagi apa nih? Di sini ada yang sama tapi tersembunyi, yaitu apa? SQ dengan QS, SQ dengan QS. Untuk segitiga PQS, SQ ini sama dengan QS untuk segitiga QRS, yaitu karena apa? Karena ini berimpit, sisi yang berimpit ya, panjangnya sama, maka ya ini diketahui ini berimpit. Ini berimpit ini adalah yang sama tapi tersembunyi, tidak diberi tanda. Nah, kita mencari ini. Nah, jadi segitiga PQS dan segitiga RSQ ini kongruen. Kemudian pasangan sudut yang sama mana? Sudut P sama dengan sudut R, karena di depannya ini sudut S, di depannya ini dihadapi oleh Q, berarti sudut S di sini sama dengan sudut Q, gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Contoh yang ketiga, pada gambar di samping BAE, besar sudut BAE sama dengan besar sudut DCE, berarti ini sama dengan ini ya. AE sama dengan CE, AE sama dengan CE. Di sini sudah ada dua yang diketahui, sudut dan sisi ya. Ini. Nah, ada yang sama lagi, yang tersembunyi tapi pasti sama. Yaitu yang mana? Yaitu ini sudut AEB dengan sudut CED. AEB dan CED ini sama. Mengapa? Karena bertolak belakang. Nah, ini diketahui. Nah, yang ini ya diketahui tersembunyi, ya, tersembunyi belum disebutkan. Nah, kita bisa menyebutkan ini sama karena apa? Bertolak belakang. Jadi kongruen sesuai dengan kriteria sudut, sisi, sudut, ya, sisi, sudut, sudut, sisi, sudut. Gitu dan seterusnya. Pasangan sisi yang sama tentunya kan AE sama dengan CE, AB sama dengan CD. Nah, BE sama dengan DE, gitu ya. Nah, saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi.
Nah, yang keempat, pada gambar di samping BAC, sudut BAC sama dengan sudut DAC. Buktikan segitiga ABC dan ADC kongruen. Yang jelas ini kita sudah punya dua sudut, yaitu satu dan ini kedua, ya, dua. Nah, ada lagi yang tersembunyi, yaitu apa? AC, sisi AC pada segitiga ABC dan AC pada segitiga ADC. Ini sama, berarti sudut sisi atau sisi sudut ya. Sisi sudut, jadi kongruen. Nah, saya kira cukup mudah. Kita lanjutkan lagi. Ini kita akan coba uji kompetensi. Kita mulai. Ini ada soal nomor 1. Pada gambar di samping segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Pasangan sudut berikut yang sama besar adalah. Nah, ini kongruen. Buktinya apa? Ini sisi ini sama, sisi ini sama. Ya, berarti sisi yang belum diketahui ini pasti sama karena sudah diketahui kongruen. Nah, pasangan sudut yang sama mana? Sudut A dengan sudut E. Ada nggak sudut A dengan sudut E? Tidak ada. Ya. Apakah sudut B dengan sudut E? Sudut B dengan sudut E ini sama? Coba kita klik ya. Oh, ternyata bukan ya, bukan jawaban. Nah, berarti sudut B dengan sudut apa ini? Sudut B di depannya ada sisi ini, yang sama adalah ini. Maka berarti sudut B sama dengan sudut F ya. Sudut B sama dengan sudut F. Berarti C ya. C. Nah, kita lihat benar atau tidak. Iya, betul ya. Jadi jawaban kita benar. Selanjutnya nomor 2. Nah, perhatikan gambar. Diketahui EF sama dengan FA. EF sama dengan FA. Segitiga ADF kongruen dengan segitiga CEF. ADF dan CEF. Ya. Karena memenuhi kriteria apa? Kita lihat di sini. EF dengan FA ini sama sisinya ya, jadi sisi ini sama. Kemudian ini ada siku, ini juga siku, diketahui siku. Ada satu lagi yang diketahui belum kelihatan, yaitu apa? Sudut AFD dan sudut EFC ini bertolak belakang. Nah, karena bertolak belakang maka sama, maka sudut sisi sudut ya. Sudut sisi sudut. Kita lihat di sini sudut sisi sudut yang B, coba. Ya, betul ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan coba lagi soal berikutnya. Perhatikan gambar nih. Ya, ini ada trapesium dan ada diagonal, kemudian ini ada garis tengah di sini. Banyaknya pasangan segitiga yang kongruen adalah pada gambar di sini ada berapa? Mungkin kita ada berapa pasang ya? Ini dengan ini satu pasang, ini dengan ini satu pasang, ini dengan ini satu pasang. Ada nggak yang lain? 3 ya? Coba kita cek 3. Oh, salah. Nah, salah. Berarti bukan 3. Nah, berapa? Kita lihat di sini ya. Tadi ini dengan ini satu, ini dengan ini ya 2 pasang, ini dengan ini ya 3 pasang. Ada nggak? Coba kita lihat di sini. Segitiga ACB, ya, ACB dengan segitiga BDA ya. Ini sama, kemudian ini sama dengan ini. Sudah ada 2 yang sama.
Ini juga kongruen. Nah, jadi sudah dapat 4. Ada nggak yang lain? Ada, yaitu apa? ACD dan BDC. ACD dan BDC ini juga kongruen. Nah, tadi sudah dapat 4, 5 dengan ini ya, 5. Ada nggak yang lain? Kalau tidak ada mungkin 5 ya, coba kita klik 5. Nah betul, berarti ada 5 pasang segitiga yang kongruen. Oke, jadi ada segitiga yang tersembunyi ya, sebenarnya tidak hanya yang kecil-kecil ini, tapi ini ada yang besar gitu ya. Oke, lanjut lagi. Pada segitiga PQR, QT adalah garis bagi. QT ini garis bagi sudut Q, berarti sudut ini besarnya sama dengan yang ini. ST tegak lurus, ST tegak lurus dengan P. ST QT adalah ST tegak lurus PQ. Segitiga yang kongruen adalah, nah ini, jadi ini dengan ini ya. Kita lihat di sini ada siku-siku, ini ada sudut, ini ada siku-siku. Nah tadi kan sudut, terus ini ada sisi di sini, di depan ini. Nah tentunya karena ini sudut ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, maka sudut yang ketiga pasti sama kan gitu ya. Karena pasti sama, maka ya, maka ketiga sudutnya ini yang bersusunan sama besar dan ada satu sisi ini sama panjang, berarti bisa kita kriterianya adalah sudut sisi sudut, berarti ini kongruen yang ini dengan ini kongruen. Tapi coba PTU dan RTS, PTU dan RTS ini kongruen atau tidak gitu ya. Nah ternyata belum tahu ya, karena apa namanya, sudut ini dengan sudut ini kita belum tahu ya, panjangnya juga belum tahu, kita hanya tahu ini saja, sudut siku-sikunya saja. Jadi ini salah, coba kita lihat. Salah juga. Nah apakah QT kongruen dengan PTU? Jelas beda ya, karena ini besar ini kecil, berarti salah. QTS dengan RTS juga tidak, karena ini kecil ini besar, jadi tidak kongruen. Apakah betul yang D? TUQ dengan TSQ ya. Tadi kita sudah membuktikan ini kongruen ya, jadi jawabannya D ya, betul ya. Oke, seperti itu ya. Oke, nomor 5. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di samping. BD adalah garis bagi, BD garis bagi sama seperti tadi. DE tegak lurus, BC ini tegak lurus. Pasangan garis yang sama panjang. Nah, jadi ini tegak, karena ini tegak lurus ya. Nah, tegak lurus. Pasangan apa namanya, pasangan garis yang sama panjang pada gambar tersebut adalah, berarti kita membuktikan bahwa ini dan ini kongruen ya, siku-siku, kemudian ini sudutnya sama, ini sama dengan sini ya,
karena dua sudut sudah diketahui sama, maka sudut yang ketiga pasti sama. Nah, jadi ini sisi BD ini untuk berdua berarti sama panjang, berarti sudut sisi sudut. Maka pasangan garis yang sama panjang jelas ya, BD dengan DB. Tapi di sini tidak ada. DE dengan AD. DE dengan AD tidak ada. BE dengan AB. BE dengan AB, ini yang C ya. AB dengan BE. Oke, kita lihat. Iya, betul ya. Jadi seperti itu. Kalau yang BC dengan BD ya, BC dengan BD jelas beda ya. Ini jelas panjang BC-nya. AB dengan BE tadi betul. CD dengan DE, CD dengan DE belum tentu ya. Nah, jadi kita tidak bisa memastikan ini sama. Jadi jawabannya yang tadi. Oke. Saya kira cukup ini dulu untuk kekongruenan. Nah, nanti akan saya kasih soal untuk dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.